Kita para penumpang armada ALS yang berangkat dari Medan tujuan Malang. Apabila sudah selesai dengan keperluannya, kami persilakan untuk dapat kembali naik ke armada. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang menjelang sore dari halte busway, halte Transjakarta Duri Kepa, Jakarta Barat. Jadi siang atau sore hari ini aku mau kembali menuju ke Malang setelah kemarin aku melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta untuk mengirim spare part motor ke Jakarta. Dan kemarin aku naik bus 27 Trans dengan nickname Freya, pemberangkatan pagi dari Malang menuju ke Jakarta, dan mempunyai cerita yang banyak teman-teman. Sorry agak berisik ya. Kalau teman-teman kemarin nonton videonya, aku naik bus 27 Trans dengan nickname Freya, itu aku ada bikin energen. Dari minibarnya itu aku bikin energen, dan setelah jadi energennya, itu aku ke depan, ke tempat dudukku. Dan dari minibar menuju ke tempat dudukku di paling depan itu, bisnya ada yang tiba-tiba motong jalur, dan tiba-tiba bisnya ngerem mendadak otomatis, dan aku lagi jalan di tengah-tengah tidak pegangan karena aku megang energen yang panas di tanganku. Akhirnya aku mental ke depan. Jadi untuk mempertahankan energennya, aku mental ke depan, hampir kena kaca depan gara-gara ada mobil motong jalur. Bis kita ngerem dan aku nggak pegangan, akhirnya mental ke depan. Itu kejadian yang memalukan, tapi ya itu aku juga nggak pingin merasakan itu, tapi ya mau nggak mau harus merasakan karena busnya ngerem. Kemudian aku bertemu dengan YouTuber dari Iran, itu ada akunnya namanya Bang Jenggot. Itu teman-teman silakan di subscribe, itu kontennya menarik sekali. Jadi beliau itu dari Iran, datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia sudah 1 tahun terakhir, dan kontennya bagus-bagus. Teman-teman silakan di subscribe, namanya Bang Jenggot, silakan di subscribe. Selain Bang Jenggot, aku juga jadi kenal beberapa teman yang sekarang menjadi teman akhirnya. Yang pertama adalah yang duduk sebelahku, namanya Mbak Nadia. Jadi beliau itu kuliah di Prasmul, di BSD ya, dan baru pertama kali naik bus 27 Trans, dan kita selama perjalanan itu ngobrol. Jadi hampir setengah perjalanan ya, kurang lebih dari 8 jam lah, itu kita ngobrol, luar biasa. Kemudian juga ada Mas Eka. Mas Eka itu duduknya di kursi nomor 1A, itu juga akhirnya menjadi teman juga. Dan ada beberapa orang lagi, mbak-mbak di belakang, yang setelah kita udah mau sampai Jakarta, kita tuh mengalami insiden yang kita semua tidak mau mengalaminya sebenarnya, tapi ya kita mengalami satu insiden di daerah Bekasi, dan akhirnya kita jadi kenal semuanya. Jadi naik bus Freya 27 Trans kemarin itu merupakan salah satu trip yang berkesan sekali teman-teman. Oke, ini aku baru aja turun dari Transjakarta, dan kok gelap ya? Ah ya. Dan aku mau jalan kaki menuju ke Terminal Bayangan Kebonjeruk. Jadi karena hari ini aku kehabisan uang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, channel Mas Arkan ini untuk biaya produksinya itu kan paling banyak di tiket bis. Dan aku tuh membatasi, lihat. Wow. Salfok iklan dulu guys. Wow. Cakep sekali. Sorry ya, Mas Arkan tuh emang sering salfok, apalagi kalau ada mobil atau motor yang lewat, yang bagus, yang eye-catching tuh suka salfok. Oke, lanjut. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, channel Mas Arkan ini kan biaya produksinya paling besar itu untuk tiket bis ya, dan bulan Januari ini budget produksinya sudah melebihi dari batas, dan itu aku sangat menjaga banget. Jadi karena sudah melebihi dari batas, hari ini aku pulang dari Jakarta ke Malang itu naik bus yang sudah berkali-kali aku naikin, dan kebetulan bis ini datang dari Medan, yaitu adalah ALS Antar Lintas Sumatera dengan nomor bodi 388. Teman-teman bosan nggak sih aku naik bus ini? Tapi karena hari ini aku kehabisan uang, dan tidak mungkin aku membeli tiket lagi dengan harga yang biasa aku naikin di atas 400 ribuan. Jadi kebetulan bis ALS 388 sore hari ini dia melintas di Jakarta, dan aku akan ikut
bus ALS 388 dari Jakarta menuju ke Malang, teman-teman. Ya, jadi seperti itulah. Teman-teman kalau bisa ngitungin bulan Januari ini Mas Arkan udah keluar budget berapa buat tiket, silakan loh. Boleh dihitungin. Dan gampang ya, tinggal dilihat aja videonya mulai dari tanggal 1 Januari. Sekarang ini video ini dibuat tanggal 27 Januari. Coba teman-teman ada bisa hitungin nggak berapa budget tiket yang sudah Mas Arkan keluarkan untuk membuat konten. Dan itu konten yang di video ini ya. Masih beberapa naik bis dan tidak dikontenin. Dan itu aku nggak pernah hitung sih kalau yang nggak dikontenin ya. Yang dikontenin aja deh, itu sudah berapa yang dikeluarkan. Coba teman-teman ada yang bisa ngitungin nggak? Video dari tanggal 1 Januari sampai sekarang tanggal 27 Januari, Mas Arkan sudah mengeluarkan budget buat beli tiket itu berapa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sekarang aku mau jalan kaki menuju ke Terminal Bayangan Kebonjeruk. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Terminal Bayangan Kebonjeruk itu seperti apa, ayo sekarang aku tunjukin seperti apa bentukannya Terminal Bayangan Kebonjeruk yang bersebelahan dengan jalan tol Jakarta Tangerang. Let's go, kita ke sana. Nah, jadi kalau mau ke Kebonjeruk, pintu tol Kebonjeruk atau Terminal Bayangan Kebonjeruk itu paling dekat turunnya kalau naik Transjakarta di halte Duri Kepa, lalu kita jalan ke arah sana. Nggak kelihatan ya? Udah pokoknya kita ke sana. Ayo, kita jalan kaki ke sana. Duri Kepa tadi menuju ke Terminal Bayangan Kebonjeruk atau pintu tol Kebonjeruk. Dan ini sedikit tips buat teman-teman yang belum terbiasa jalan kaki di pinggir jalan raya. Itu kita usahakan jalannya itu melawan arus. Maksudnya melawan arus tuh gini teman-teman. Itu seperti ini. Jadi kendaraannya dari arah sana ke sini. Jadi jangan yang satu arus. Karena kalau satu arus itu HP kita bisa diambil atau tas kita bisa diambil atau jambret gitu ya. Tapi kalau lawan arus gini kan kita bisa memantau orang-orang yang datang dari depan. Gitu teman-teman. Karena pasti teman-teman udah sering lihat lah ya video orang-orang yang kena jambret atau kena copet, itu kan pasti dia dieksekusinya dari belakang, bukan dari depan. Jadi kalau kita jalan kakinya melawan arus seperti ini, ya seperti tadi aku bilang, kita bisa memantau kendaraan-kendaraan, motor biasanya atau orang yang datang dari depan. Dan kalau seperti aku ini kan bahaya banget ya, pegang HP pinggir jalan. Dan kalau lagi selfie gini kan kita bisa lihat amit-amit dari belakang kita gitu ya. Itu kita bisa lihat tuh. Wah, gitu teman-teman. Kalau dari depan mah udah pasti kelihatan sama kita langsung kan. Teman kalau dari belakang tetap hati-hati sih. Jadi untuk meminimalisirnya seperti ini. Jadi jalan kakinya itu melawan arus. By the way, ini kita sudah mau sampai ya. Jadi dari halte Duri Kepa tadi ke Terminal Bayangan Kebonjeruk itu jalan kaki paling cuma sekitar 200 meter aja. Sampai di gerbang tol atau Terminal Bayangan Kebonjeruk. Nah, ini nih, Terminal Bayangannya ini. Nah, gerbang tolnya tuh ini. Nih. Gerbang tol Kebonjeruk 2. Oh, seperti itu, teman-teman. Di seberangnya ini. Ini apa ya? Museum Macan ya, Gedung AKR gitu. Jadi seperti inilah. Ini exit tol Kebonjeruk, teman-teman. Jadi kalau dulu waktu aku masih di Jakarta ya, sering banget nih exit tol di sini karena paling dekat dengan rumah. Jadi seperti itulah situasi di Terminal Bayangan Kebonjeruk. Jadi di sini tuh rata-rata bis yang datang itu dari arah barat seperti Merak, Balaraja, terus dari mana Kalideres itu masuk sini. Biasanya Kalideres ke Bandung, bis dari Merak ke Bandung itu pasti masuk sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bandung, mau ke Tanjung Priuk, itu bisa naik busnya dari sini. Dan nanti aku naik bus ALS 388 juga dari sini. Barusan drivernya share live location itu masih di daerah Balaraja. Jadi masih sekitar 1,5 jam lagi lah. Jadi kita tunggu bus ALS 388 datang. Dan juga di sini ada Transjakarta, teman-teman. Koridor S11 kalau nggak salah ya. Dia dari BSD ke Jelambar. Seperti itu. Oke, kita tunggu.
ALS 388 datang, dan ini tumben banget nggak ada makanan. Biasanya di sini ada yang jualan somai gitu-gitu. Tapi tumben tidak ada. Dan seperti biasa didominasi dengan bus Prima Jasa. Setiap menit pasti ada yang masuk sini, bus Prima Jasa. Ternyata yang jual somai ada di seberang, teman-teman. Jadi ini aku mau makan somai dulu. Nah, ini kursinya. Kita makannya di sini aja. Somai tahu ini, Pak. Telurnya satu. Tahunya satu aja, Pak. Kolnya satu. Sisanya somai. 15.000. Ya. Makan somai dulu. Aduh, kangen banget somai Jakarta tuh. Selamat makan. 2,000 years later. Oke, teman-teman, kita sudah selesai makan dan barusan aku cek lagi live locationnya Om Hombing, driver ALS 388 itu masih berada di Cikupa. Jadi dari Cikupa ke sini masih sekitar, ya kalau lancar banget itu sekitar 45 menitan. Tapi karena ini sore dan ini hari Sabtu, pasti macet sih. Mulai dari, biasanya macetnya tuh mulai dari Karawaci, nanti macet sampai ke sini, itu macet sekali. Karena hari Sabtu itu biasanya orang-orang arah ke Jakarta pada mau ke mall di Jakarta gitu. Ya, ini aku berdoanya sih semoga nggak hujan aja ya, karena ini udah mendung sekali. Jadi semoga tidak hujan sampai minimal busnya sudah dekat. Jadi kehujanan dikit nggak apa-apa lah. Oke. Bus sahabat, wih ganteng banget ya. SR3, luar biasa. Ini buat teman-teman yang mau ke Cirebon, ini bisa nih naik bus sahabat ini. Tuh. Dia dari Merak ke Cirebon. Ini ada Bima Suci juga di sini. Ini dia terlihat dari kejauhan. Ya, ini bus ALS 388 akhirnya tiba juga di Terminal Bayangan Kebonjeruk. Sekarang jam 4:30 sore. Widih. Cakep. Kita naik bus ALS dari Jakarta. Ternyata ini ada penumpang juga, beberapa yang turunnya di Kebonjeruk, teman-teman. Tuh, jadi buat teman-teman yang naik bus ALS 388 itu bisa juga turunnya di Kebonjeruk ini. Tuh, ini lagi diambilin barang-barang di dalam bagasinya. Wis. Jam 4:30 sore ini kita memulai perjalanan dari Terminal Bayangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kita lihat naik bus ALS 388 dari Jakarta menuju ke Malang ditempuh dengan waktu berapa jam. Melintasi Simpang Susun Tomang. Wih, udah lama banget loh aku nggak naik bus lewat sini ya, yang dari arah sini. Kalau dari arah timur itu kita udah beberapa kali, dan terakhir itu aku naik bus double deckernya Aerobus. Tapi kalau dari sini, ini udah lama banget nih nggak lewat sini. Wih, lihat deh itu di bawah. Jembatan yang bawah itu dipenuhi dengan bendera-bendera, dan di bagian bawahnya itu perempatan atau persimpangan. Itu lampu merahnya lama sekali, teman-teman. Dan kita lihat sebelah kanan kita, tuh, wih, padat sekali dari arah sana. Mau masuk ke jalan tol ini ya, apa Jakarta Tangerang. Tuh. Jadi bus ALS 388 ini berangkat ataupun pulang itu lewat jalan tol dalam kota, teman-teman. Wih, Porsche 911 Carrera. Wah, sebenarnya kalau orang-orang yang tinggal di Jakarta udah biasa sih lihat mobil kayak gitu ya. Tapi karena aku sekarang tinggal di Malang dan udah lama nggak lihat mobil-mobil kayak gitu, waduh, ini parah banget benderanya di sini ya. Asli. Wah, parah sih. Ini ya yang kemarin ada korban kena bendera terus jatuh ya. Jam 5 sore ini kita tiba di Terminal Bayangan Jati Bening, dan di sini ada penumpang yang turun. Beberapa penumpang turun di sini. Tuh, sedang dibuka.
Ada bapak-bapak dari Medan ini mau makan ini teman-teman, iga bakar katanya. Jadi kita bawa saja ke ini ya, Rosin Subang Rest Area ini seperti biasa. Mari kita makan dulu. Oke teman-teman, jadi aku sudah selesai makan dan sekarang sudah kembali lagi ke depan. Nah, banyak banget nih teman-teman yang nanya kalau aku lagi di Resto Subang Rest Area Rosalia ini, bagaimana sih caranya kalau selain bus Rosalia bisa nggak makan di sini? Sekarang aku sudah bersama Pak Evan ya, Pak Evan ya Pak? Iya. Oke, sudah bersama Pak Evan. Pak, aku mau nanya, ini kan banyak banget teman-teman yang nanya nih. Kalau misalkan bawa mobil pribadi atau bawa bus pariwisata, itu bisa nggak sih masuk ke Rosin Subang Rest Area ini? Kalau mau untuk rombongan umum atau rombongan wisata atau yang pribadi ya, maksudnya mau masuk di Rosin Subang bisa banget. Mau reservasi juga bisa sebelumnya. Reservasi nanti bisa langsung menghubungi di 0815 7300 0540. Nah nanti bisa via WA atau via by phone. Untuk melakukan reservasi, mau pesan mau dengan menu prasmanan bisa, mau dengan menu ala carte juga bisa. Nanti dari kami sudah berikan untuk daftar menu dan harganya, bisa langsung dipilih oleh customer. Seperti itu. Oke, misalkan Pak, kalau tidak reservasi dulu bisa nggak? Tidak reservasi dulu bisa, asal kondisinya tidak dalam kondisi ramai seperti itu. Kayak ini tadi juga baru aja ada yang masuk dadakan. Untuk 27 pack itu tadi langsung pas kondisinya ya nggak terlalu rame, kita bisa untuk terima untuk layanin, mau pesan menu apa kita bisa kasih pilihan, mau prasmanan bisa atau mau menu ala carte bisa. Cuman kalau yang menu ala carte biasanya agak nunggu agak lama karena harus diproses terlebih dahulu, biasanya diarahkan untuk menunya yang prasmanan. Oke, tadi kan Pak Evan bilang kalau selain jam peak hour ya atau jam ramai. Nah, jam ramai di Rosin Subang Rest Area jam berapa? Kalau di Rosin Subang itu mulai pagi itu dari jam 9 sampai jam setengah 12 itu pas jam rame-ramenya. Itu nanti break jam 12 sampai sekitar jam 2 jam 3. Itu breaknya ya. Nanti jam 3 mulai rame lagi masuk armada Rosalia Indah untuk servis makan sama snack itu jam 3 sampai kurang lebih jam 6. Nah, mulai agak breaknya itu jam 6 sampai jam 8 atau jam 9-an itu mulai agak low di situ. Jadi biasanya untuk yang mau menikmati makan di Rosin Subang untuk reservasi makan malam atau makan siang itu pas banget karena pas jam low-nya itu pas kan jam low 12 dari armada Rosalia ya. Jam 12 itu kan bisa makan siang. Untuk jam makan malam jam 6 sampai jam 8 itu kan pas jam makan malam. Jadi pas banget sebenarnya Bang. Oke, berarti pas nih pas aku bawa bus ini, 2 bis ini masuk nih pas jam low ya. Pas jam low-nya, jadi pas banget ngasarkan. Gitu. Jadi aku juga tadi mendadak untuk masuk ke sini dan untungnya lagi jam tidak ramai ya Pak ya. Tidak ramai ya. Dan juga di sini ada beberapa bus lain ya Pak ya. Ada beberapa bus lain. Kalau mobil pribadi atau orang bawa motor gitu rombongan bisa nggak Pak? Bisa banget. Biasanya untuk mobil pribadi ya, yang perjalanan jauh gitu mau ke arah Jakarta atau mau ke arah Jawa untuk mau rehat sebentar makan itu bisa banget di sini. Karena menu juga kami banyak ya, menu yang kami tawarkan juga banyak. Apalagi menu ala carte, ada menu-menu yang bisa langsung pengen dinikmati kayak sop iga, iga bakar, nasi goreng, nasi rawon. Jadi pilihannya banyak lah untuk orang-orang yang mau istilahnya istirahat sambil santap makan malam atau makan siang bisa banget di sini.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Rosin Subang Rest Area ini terbuka untuk umum ya Pak ya? Terbuka untuk umum. Untuk semuanya bisa mampir ke Rosin Subang Rest Area gitu. Nggak cuma Rosalia gitu. Karena selama ini banyak pertanyaannya, selain Rosalia bisa nggak masuk ke sini? So, jawabannya adalah bisa. Bahkan kalaupun bukan bis, mobil pribadi atau motor bisa juga masuk sini ya Pak ya? Bisa banget. Oke. Bahkan untuk makan yang reguler selain Rosalia juga ada kok. Ada Juragan 99. Oh, bis lain ya? Bis lain yang selain Rosalia untuk servis makan di Rosin Subang juga bisa kita layani. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas Arka. Kalau ada Instagramnya nggak sih? Rosin Resto Subang. Nah, itu Instagramnya @rosinrestosubang. Jadi buat teman-teman yang sebelum ke sini mungkin mau lihat menunya dulu atau mau cek tempatnya seperti apa buat teman-teman yang travel bisa ke situ ya, @rosinrestosubang. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Mas Arka. Seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih penasaran, boleh nggak sih kalau selain bus Rosalia Indah ke sini? Jawabannya adalah sangat boleh. Dan ini di belakang kita sekarang ada malah lebih banyak bus selain Rosalia Indah ini yang terparkir di depan. Itu paling ujung ada Juragan 99, sampingnya ada 2 ALS, sampingnya lagi ada bus medium teras kota, sampingnya ada 27 Trans, ada 2 unit, sampingnya lagi ada Juragan 99 Trans, dan di paling ujung baru Rosalia Indah yang memakai bodi Skylander R22. Jadi buat teman-teman yang mau main atau mau makan, istirahat di rumah makannya Rosalia Indah Subang atau Subang Rest Area Rosin, gimana sih? Rosin Subang Rest Area, sorry. Itu bisa langsung aja datang ke sini atau mau reservasi juga boleh ke nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Evan. Oke, jadi sekarang kita lihat berapa yang kita habiskan untuk makan. Tadi kita makan 5 orang, tapi ini aku pesennya kayaknya terlalu banyak ya. Jadi oke, kita lihat habis berapa kita makan di Rosin Subang Rest Area. Ini bilnya, jadi baru aja selesai bayar. Ini menunya ada 8 yang aku pesan ya. Jadi ada iga bakar. Iga bakarnya ada 2, totalnya 116.000. Nasi putihnya 3, 15.000. Sop iganya 3, 75.000. Somainya 1, 25.000. Pisang gorengnya 6, 18.000. Jeruk panasnya 1, 7.000. Es jeruknya 3, 24.000. Es tehnya 2, 12.000. Totalnya 292.000. Makan berlima di Rosin Subang Rest Area tidak sampai 300.000 rupiah. Gimana? Worth it banget kan? Di resto selengkap ini loh. Nah, ini Juragan 99 Trans. Dia kembali melanjutkan perjalanan. Wis. Udah lama aku nggak naik yang ini ya, yang private class. Jadi hari ini Juragan 99 Trans ada 2. Ada yang ini Phantom atau Simpson, ada yang Kobocan. Kok kita jadi bahas Juragan 99 Trans? Kita lanjut ini. 300.000, tidak sampai 300.000 sudah bisa makan berlima. Sangat worth it sekali, mengingat tempatnya lengkap seperti ini, parkirannya luas. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Rosin Subang Rest Area bisa langsung datang seperti aku. Aku tadi dadakan loh. Jadi langsung aja melipir ke sini, dan untungnya di jam yang tidak ramai. Jadi ya teman-teman silakan datang ke Rosin Subang Rest Area. Sangat dekat dari exit tol Subang, tidak sampai 2 menit dari exit tol. Langsung sampai di sini. Oke, karena sekarang lagi azan Isya, jadi kita sudahi dulu dan kita ke musola dulu. Let's go. Kami informasikan kepada segenap para penumpang armada ALS, yang berangkat dari Medan tujuan Malang. Apabila sudah selesai dengan keperluannya, kami persilakan untuk dapat kembali naik ke armada, mengingat perjalanan siap dilanjutkan. Sekali lagi kami panggil para penumpang armada ALS yang berangkat dari Medan tujuan Malang. Apabila sudah selesai dengan keperluannya, dipersilakan untuk kembali naik ke armada, mengingat perjalanan siap dilanjutkan. Terima kasih atas kunjungannya, kami ucapkan selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Oke, jadi ini ALS 221 berangkat duluan teman-teman. Ini menuju ke Jogja.
Wih, keren banget, di belakangnya ada tulisan Free Palestine. Mantap. Ada. Sampai ketemu lagi. Ini bus ILS ketiga yang pernah aku bawa ke Rosin Subang Rest Area. Pertama 388, kedua 246, ketiga 221. Wih. Dadah. Ih, lampu ini terang banget. Wih. Sampai ketemu lagi. Nah, ini kita mundur. Ya, tadi setelah berhenti kurang lebih 1 jam untuk istirahat karena banyak penumpang yang kelaparan. Karena terakhir berhenti itu di Lampung ya, di rumah makan Pucuk Daun, Pesawaran Lampung. Jadi kelaparan semua penumpangnya, makanya tadi berhentinya agak lama. Dan ini aku pindah ke belakang, jadi kita mau tidur, istirahat dulu. Selamat pagi. Wah, semalam aku tidur enak banget. Dari sekitar kilometer 150-an aku tidur dan ini baru banget bangun. Sekarang kita baru aja melewati gerbang tol Warugunung, Sidoarjo atau Surabaya. Lihat, udah pagi, udah terang sekali mataharinya. Ya ampun, penumpangnya juga sisa dikit. Jadi kalau ILS 388 ini kebanyakan penumpangnya itu turunnya di Sragen, terus juga Kertosono, Caruban. Rata-rata penumpangnya dari sana, teman-teman. Jadi kalau dari Surabaya ini penumpangnya sisa sedikit. Dan kalau bus ini berangkatnya dia via Blitar, tapi kalau pulangnya ke Malang itu via Surabaya, teman-teman. Ya, jam 5:30 kurang ini ya, kita sampai di kantor perwakilannya ALS di Surabaya atau Medaeng. Jadi di sini menurunkan banyak sekali paket dan banyak penumpang yang turun di sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik ALS dari Surabaya, bisa naiknya dari kantor perwakilannya ALS ini di Jalan Letjen Sutoyo nomor 251 Medaeng. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kita tunggu lagi turunin paket. Setelah itu kita lanjut jalan lagi. Gimana Pak? Atasannya banyak. Tidak bersarung-sarung dah mana be? Hah? Tidak bersarung-sarung di dia mana be? Mantap, enak kan si tahu. Mana teh? Oh. Sangkut nggak link itu ya. Aku tunggu tutupnya dah dong. Wah, ini kita tiba di mana ini? Ini masuknya masih Sidoarjo ya, teman-teman ya. Kalau di sini kita bisa lihat deh. Ini langitnya itu sedikit tertutup dengan kabut. Jadi kalau di Sidoarjo emang kualitas udaranya tidak sebagus di Malang tentunya, karena di sini banyak sekali pabrik-pabrik. Nanti kita lihat deh kalau sudah memasuki wilayah Malang itu pasti berubah banget nih langitnya. Tara, kita sudah sampai di Pandaan. Lihat kan perubahannya seperti apa. Tadi di Sidoarjo sama di Pandaan ini, lihat. Wow, ini sih belum masuk Malang ya, tapi di sini udah bagus, teman-teman. Tuh, udah bagus banget langitnya di sini. Ini sih yang bikin kangen Malang dan sekitarnya. Ini ada hewan-hewan yang ketabrak ya. Jadi ini yang bikin kangen pulang ke Malang. Itu langitnya bersih sekali. Wis. Jadi kalau pagi gini view-nya luar biasa. Jadi kalau di Malang itu healingnya nggak perlu jauh-jauh, cukup ke jalan tol aja kita udah bisa mendapatkan pemandangan seperti ini. Apalagi kalau pagi hari ya, wih cantik banget sih emang di sini langitnya. Jadi ini kita exitnya di gerbang tol Lawang. Biasanya bus ILS 388 itu exitnya di gerbang tol Singosari, tapi karena ada penumpang yang turun di Lawang, ya penumpangnya itu aku. Jadi kita exitnya di Lawang.
Ya, sekarang aku berada di garasinya bus 27 Trans. Jadi ketika kemarin naik bus 27 Trans Freya, itu aku menitipkan mobilku di sini. Dan ini kembarannya Freya, Gaia, ini sudah siap untuk diberangkatkan dari Malang menuju ke Jakarta. Wih, Gaia, kapan-kapan kita cobain naik ini ya. Sama aja sih sama Freya sebenarnya. Dan ini paling depan terparkir trontonnya yang menggunakan karoseri tentrem, ini Balder teman-teman. Wis, dan ini by the way 27 Trans baru aja ulang tahun yang ketiga. Oke, teman-teman, sekarang jam 7 pagi. Ini kita tiba di Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Jadi apa ya? Aku lupa mau ngomong apa ya. Oh, berapa bayarnya naik ALS dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi tarif yang aku bayar atau biaya yang aku bayar untuk perjalanan kali ini bersama bus ALS 388 yaitu Rp300.000. Aku sudah bayar langsung ke Om Hombing ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepepet gitu ya, kehabisan semua tiket, bisa telepon Om Hombing, tanya posisinya di mana. Siapa tahu lagi di Jakarta, teman-teman mau ke Malang, bisa cobain naik ALS 388, tarifnya Rp300.000 saja. Seperti itu. Belum termasuk makan ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini, dan seperti itulah kalau Mas Arkan kalau sudah over budget ya. Karena aku tuh sangat ketat di pengeluaranku gitu. Terlebih pengeluaran untuk produksi konten ya. Jadi emang dibatesin sebulan itu tidak boleh lebih dari 5 juta. Kalau sudah lebih dari 5 juta itu udah over budget dan harus dirapel ke bulan selanjutnya. Jadi 300.000 yang aku keluarkan untuk naik bus ALS ini sudah aku masukin ke biaya produksi bulan Februari. Jadi nanti jadi nanti bulan Februari itu udah kepake 300.000. Jadi gitulah. Ya, namanya juga kita kerja ya. Jadi emang harus dibatesin untuk pengeluarannya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kapan-kapan kita naik bus ini full trip ya. Dari Malang ke Medan, karena kemarin aku naik bus ini cuma sampai Palembang aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!